Ya lupa, salam corona, salam sehat, salam saja. Oke, shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berada di kantor Koperasi Kredit Union Cahaya Wapompang. Kita akan mengenal lebih dekat apa itu kredit union. Karena itu berada bersama kami Bapak Julius Pareta, Ketua Koperasi Kredit Union Cahaya Wapompang yang berada di Serui, Papua. Iya Pak, mungkin ya untuk pertama saya sapa dulu Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Masih sehat-sehat Pak? Puji syukur bahwa sampai sekarang masih sehat dan terhindar dari segala macam penyakit, khususnya penyakit yang sangat-sangat memprihatinkan saat ini, penyakit corona. Mudah-mudahan dalam suasana seperti ini kita tetap dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sehat-sehat Pak ya, tetap sehat, tetap semangat Pak, walaupun di masa pandemi. Oke Pak, mungkin kita langsung saja tema kita kali ini mengenal lebih dekat tentang kredit union Cahaya Wapompang yang kebetulan sudah ada di Serui. Nah, ini mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa itu kredit union, karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang koperasi kredit union ini. Iya, terima kasih. Jadi memang di Kabupaten Kepulauan Yapen pada khususnya ini, bahkan di Papua itu kredit union menjadi bahasa yang masih kelihatan asing buat masyarakat kita di Papua di sini, khususnya di Kepulauan Yapen. Apa itu CU? Padahal di tempat lain, apalagi di Indonesia bagian barat, Kalimantan, CU itu sudah menjamur di tengah masyarakat. Oleh karena itu, di awal di pertengahan tahun 2018 kita berinisiatif juga untuk memperkenalkan kredit union di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Pertanyaannya, apa itu CU atau kredit union? Iya, kredit union ini atau CU ini berasal dari bahasa Latin yang berarti perkumpulan orang-orang. Kredit itu sendiri pengertiannya adalah kepercayaan. Sementara union adalah perkumpulan orang per orang. Nah, dari pengertian kata demi kata ini, kita simpulkan bahwa kredit union itu adalah perkumpulan orang-orang yang saling percaya untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama. Lalu terbentuklah satu modal, kemudian dipinjamkan di antara sesama anggota itu sendiri untuk tujuan produktif. Jadi, inti utama dari kredit union itu adalah kepercayaan. Sejarah kredit union itu sendiri, itu sebetulnya sudah cukup lama, sudah ratusan tahun yang lalu. Itu awalnya itu terbentuk di Jerman oleh seorang wali kota yang namanya Frederick William Rapation. Nah, di sekitar abad ke-19, Jerman ketika itu mengalami masa-masa darurat dalam kehidupan bermasyarakat mereka, di mana ketika itu Jerman mengalami kemiskinan yang sangat parah, kelaparan di mana-mana. Lalu
kemudian cuaca juga yang ekstrim, ya mungkin kira-kira keadaan yang seperti corona sekarang, cuaca yang ekstrim waktu itu lalu membuat orang makin miskin. Lalu tergeraklah hatinya waktu itu untuk bagaimana supaya masyarakatnya ini keluar dari kemiskinan itu. Maka sebagai seorang wali kota yang mempunyai tanggung jawab untuk itu, dia kemudian mengumpulkan uang dari para dermawan untuk bisa membantu masyarakatnya itu untuk keluar dari kemiskinan. Lalu itu ditanggapi positif oleh para dermawan waktu itu. Lalu mereka mengumpulkan uang untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat. Tetapi apa yang terjadi bahwa masyarakat belumlah keluar dari garis kemiskinan itu. Yang terjadi adalah mereka bergantung kepada bantuan itu. Jadi malah lebih parah lagi bahwa ada saja masyarakat yang malah berusaha secepat-cepatnya untuk menghabiskan uang itu supaya dia bisa meminta lagi. Jadi ini yang terjadi, uang tidak terkontrol. Lalu ya masyarakat waktu itu tetap dalam garis kemiskinan. Tetapi seorang Raffesin tidak putus asa. Dia waktu itu kemudian mencari cara lain untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya. Lalu dia mengambil cara dengan mengumpulkan dalam bentuk barang. Waktu itu mereka mengumpulkan dari donatur dalam bentuk roti. Lalu kemudian kembali dibagikan kepada masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja bahwa masyarakat tetap di bawah garis kemiskinan itu. Mereka tetap miskin. Karena mereka tetap hidup dalam suasana yang memprihatinkan. Mereka hanya meminta bantuan dalam bentuk roti, makanan, tetapi sesudah itu cepat dihabiskan juga. Nah, waktu itu ya para dermawan waktu itu, ya mungkin sudah mulai putus asa juga, kecewa juga, karena sudah dibantu dalam bentuk uang, masyarakat tetap di bawah garis kemiskinan. Dalam bentuk makanan tetap saja. Tetapi seorang Raffesin tidak putus asa, terus-menerus memikirkan bagaimana supaya masyarakat ini keluar dari garis kemiskinan. Maka dia sampai pada kesimpulan bahwa untuk bisa keluar dari garis kemiskinan ini, kira-kira masyarakat miskin sendirilah yang harus keluar dari kemiskinan itu. Masyarakat miskin sendirilah yang harus menolong dirinya sendiri. Maka ketika itu, ia mengumpulkan para guru, para orang-orang yang miskin itu, lalu menjelaskan tentang idenya itu, dan sampai pada akhirnya mencetuskan tentang credit union ini. Jadi secara sederhana waktu itu, orang-orang miskin ini, yang kelaparan ini, para buruh ini, mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu terkumpul, lalu kemudian mereka kumpulkan itu, lalu dipinjamkan di antara mereka sendiri. Itulah sebetulnya cikal bakal berdirinya TU yang berkembang ke seluruh dunia, yang akhirnya sampai ke Indonesia. Dan dalam perkembangannya itu tentu mengalami proses yang panjang, lalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, dan akhirnya sampai sekarang ada credit union dalam bentuk modern. Nah, lalu kemudian apa itu ciri-ciri CU? Ciri-ciri CU itu, ciri khasnya, sebetulnya tidak terlalu jauh beda dengan koperasi, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama itu adalah modalnya hanya bersumber dari anggota. Jadi
swadaya. Swadaya itu sangat-sangat diutamakan dalam credit union. Bahkan ketika kita melaunching CU di Yapen ini, waktu itu kita ditawarkan semacam donasi dari pemerintah, tetapi kita ingin supaya anggota kita sungguh-sungguh belajar bagaimana berdaya dengan uang yang ada. Akhirnya kita waktu itu kita usahakan supaya semua berdirinya modal berdirinya CU ini bersumber dari anggota itu sendiri. Yang kedua, CU itu bertujuan meningkatkan kualitas hidup anggotanya. Jadi diharapkan bahwa ketika anggota itu sudah ber-CU, ia harus keluar dari tata cara yang lama, bertransformasi ke tata cara yang baru. Karena pola pikir yang ada sekarang itu, ya, saya melihatnya orang cenderung membayangkan kredit union itu seperti bank murni. Kita datang meminjam, lalu mengembalikan pinjaman, sesudah itu selesai. Tetapi ketika orang masuk dalam CU, bukan hanya itu. Misi utama CU adalah memberdayakan hidup anggotanya untuk keluar dari garis kemiskinan menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik, baik fisik maupun moral. Makanya di dalam CU itu ada namanya pendidikan. Pilar utama yang ada di dalam CU ada 3. Yang pertama itu swadaya, bahwa sumber permodalan CU itu berasal dari anggota itu sendiri dan kembali kepada anggota, dari anggota untuk anggota. Yang kedua, pendidikan. Salah satu ciri khas dari credit union itu di mana-mana, sebelum orang itu masuk menjadi anggota atau bermitra dengan CU harus melalui pendidikan dasar yang diformulasi sendiri oleh CU itu. Karena di dalam motto CU itu dikatakan bahwa anggota itu bertumbuh, berkembang, dan dikontrol oleh pendidikan. Yang kedua, berikutnya, pinjaman hanya diberikan kepada anggota dan sedapat mungkin untuk tujuan produktif. Jadi, jangan kita membayangkan bahwa kredit union itu bisa meminjamkan kepada orang yang di luar anggota CU, tidak bisa. Hanya anggotanya saja yang sudah menjadi anggota CU, dan diharapkan bahwa pinjaman itu bertujuan untuk tujuan produktif. Karena seperti misi yang diharapkan bahwa moga-moga anggota CU itu ke depannya dia bisa hidup lebih berdaya. Berdaya bukan cuma dalam hal finansial, dalam arti keuangan, tetapi berdaya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. Karena bagaimanapun, bagaimana dia hidup lebih layak, lebih berdaya, kalau dia hidup dalam garis kemiskinan dengan pola pikir, pola hidup yang lama. Berikutnya, hasil usaha itu dikembalikan kepada anggota sesuai dengan partisipasinya. Saya kira ini hampir sama di dalam koperasi. Yang berikutnya, ciri-ciri berikut itu, anggota adalah pemilik dan pengguna jasa itu. Jadi, CU ini dimiliki bukan oleh satu orang atau dimiliki oleh pengurus, pengawas, dan penasihat. Tetapi CU adalah milik anggota itu sendiri. Jadi itulah nanti saya akan ceritakan lebih lanjut tentang apa perbedaan antara kredit union dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Salah satunya itu. Dan tujuan utama berikutnya adalah di dalam CU itu kita mendidik anggota kita bagaimana hidup berdaya untuk memperbaiki nilai-nilai moral, fisik, dan spiritualnya. Nah, salah satu ciri-ciri yang ada di dalam CU itu ke depannya, di CU-CU yang sudah modern, yang sudah maju, mereka ada membina tentang kelompok-kelompok
apakah itu kelompok tani, kelompok peternakan, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, terus apa yang membedakan kredit union itu dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya? Yang pertama itu dari aspek tujuan. Tujuan CEO itu adalah bukan untuk mencari keuntungan semata atau not for profit. Tetapi bukan juga untuk derma. Kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank-bank komersial, ya tujuan utamanya itu mencari keuntungan semata. Karena apa? Lembaga keuangan itu bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu ataupun lembaga-lembaga tertentu. Yang kedua, dari aspek modal. Modal awal itu di dalam CEO itu berasal dari semua anggota dan relatif kecil. Ditentukan dari anggota dengan modal yang kecil sebagai tanda kepemilikan. Nah, di dalam lembaga-lembaga keuangan itu, misalnya bank atau microfinance itu modal awalnya biasa berasal dari segelintir orang yang sekaligus sebagai pemilik saham. Nah, satu hal yang membedakan biasa untuk sarana prasarana itu, kalau dalam kredit union itu, biasanya kita operasionalnya dulu, sarana prasarana menyusul kemudian sesuai dengan kemampuan. Jadi di dalam CEO itu, ketika kita merencanakan, kita langsung mulai dengan modal apa yang ada. Nanti berikutnya berkembang seperti kita berdagang. Nah, biasanya kalau di dalam lembaga-lembaga keuangan atau microfinance yang lain itu, biasanya sarana prasarana itu menjadi investasi awal. Nah, kemudian tata kelolanya itu, kalau kredit union, anggota kredit union itu memiliki badan pengurus dan itu bersifat relawan. Jadi ini menjadi ciri kekekasan di dalam kredit union, seorang pengurus atau pengawas atau apakah itu tim inti dan komite dan seterusnya, mereka itu sungguh-sungguh menjadi relawan, tidak digaji. Jadi jiwa relawan kita untuk menjadi pengurus itu harus kuat kalau ingin menjadi pengurus CU itu sendiri. Nah, kalau di dalam di dalam lembaga keuangan yang lainnya itu pada umumnya melayani nasabah kelas menengah ke atas. Tidak ada batas untuk nasabah khusus. Yang kedua, bahwa para pemegang saham kalau di dalam bank-bank komersil atau microfinance itu, para pemegang saham yang memilih direksi digaji yang bukan berasal dari masyarakat atau dari nasabah, tetapi keuntungan dari bank itu sendiri. Nah, dari segi pendapatan, kalau dalam kredit union, sumber pendapatan itu dari bunga yang dikelola oleh kredit union itu. Lalu di distribusinya, SAU-nya dipakai untuk menciptakan balas jasa simpanan yang lebih tinggi daripada balas jasa pinjaman. Yang kedua itu dipakai untuk memperkenalkan produk-produk baru dan mengembangkan pelayanan atau mengembangkan CU itu sendiri. Nah, yang kedua bahwa macam-macam produk atau seperti di lembaga keuangan yang lain itu, berbagai macam produk itu disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Nah, kira-kira untuk kredit union itu sendiri
di Kredit Union Cahaya Pompang ini awalnya itu sebetulnya diawali dari keprihatinan bahwa gereja sejak awal itu selalu hadir untuk memperhatikan masalah-masalah sosial dalam kemasyarakatan itu sesuai dengan ajaran sosial gereja Katolik. Maka ketika 2018 waktu itu terbentuk kepengurusan DEPA baru di Paroki Bunda Maria Seru, itu menjadi salah satu program bagaimana supaya kita menghadirkan juga kredit union di Kepulauan Yapen ini. Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa sebetulnya sudah cukup lama direncanakan, waktu itu bahkan sudah ada anggota yang umat Bunda Maria Seru ini yang pergi belajar ke Jayapura waktu itu, tetapi baru terrealisasi ketika 2018. Nah waktu itu supaya bisa merealisasikan rencana IPIK ini, maka diputuskan oleh Dewan Paroki Bunda Maria Seru untuk mengirim 3 orang belajar ke Kredit Union Mekarkasi di Makassar selama 1 bulan. Itu difasilitasi oleh Dewan Paroki. Sambil itu terbentuklah pengurus yang kemudian mempersiapkan di sini. Lalu ketika mereka 3 orang ini balik dari Makassar, lalu kita langsung memulai dengan cara kita menghadirkan fasilitator dari Keuskupan Timika itu sendiri. Jadi waktu itu ketua PSC sendiri datang, lalu kita lokakarya selama 2 hari. Dalam lokakarya itu dihadiri oleh 42 orang kalau saya tidak salah. Dan sekaligus sebagai deklarator berdirinya Kredit Union Cahaya Pompang itu, lalu berkembang hingga sekarang sudah berjalan 2,5 tahun kalau saya tidak salah, kira-kira begitu. Oke, Pak Pareta, terima kasih sudah menjelaskan apa itu CU mulai dari sejarah berdirinya sampai berkembang di Indonesia dan sampai masuk ke Kabupaten Kepulauan Yapen ini sendiri. Sejarah singkatnya seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin yang berikut banyak masyarakat yang bertanya, bagaimana cara kita ketika ingin bermitra dengan koperasi kredit union ini sendiri? Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat. Iya, terima kasih. Jadi kredit union ini memang hadir di Kepulauan Yapen di sini difasilitasi oleh Dewan Paroki Bunda Maria Seru, tetapi ini terbuka untuk umum. Jadi bukan cuma umat Katolik itu, tetapi terbuka untuk umum di mana-mana itu ada. Jadi bukan cuma komunitas gereja Katolik, tetapi terbuka untuk saudara-saudara kita yang di luar. Yang penting memiliki syarat warga negara Indonesia. Kedua, domisilinya karena luas area kita itu mulai dari diharapkan sekitar RRI bisa dari Nagire sampai ya itu boleh saja. Lalu kedua, umur itu minimal 17 tahun maksimal 70 tahun itu ada umur. Lalu sehat jasmani dan rohani itu bisa menjadi anggota. Dan salah satu menjadi ciri khas dalam kredit union itu, setiap anggota ketika masuk itu kita tidak seperti menjual kucing dalam karung. Di dalam kredit union itu salah satu pilar yang dijunjung tinggi adalah pendidikan itu. Maka setiap anggota ketika masuk harus ada namanya pendidikan dasar dulu. Jadi pendidikan dasar itu diadakan untuk memperkenalkan CU itu secara detail. Bagaimana kita ber-CU, bagaimana kita mengelola kita punya keuangan untuk bisa menjadi anggota yang aktif dalam kredit union itu. Baru kalau dia cocok silakan masuk. Kalau tidak cocok ya dalam CU tidak ada namanya paksaan. Nah dalam CU juga
saya selalu membahasakan bahwa semua seragam. Baju yang di luar itu, kalau di luar putih dan hitam masuk di dalam sel itu semua seragam. Ya. Karena unsur kebersamaan lah yang diutamakan dalam kredit union itu. Jadi setiap anggota itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak didasarkan pada jabatan, tidak didasarkan pada kedudukan, tetapi didasarkan pada keaktifan anggota itu sendiri. Itu. Jadi setiap anggota, setiap orang, khususnya saya harapkan bahwa semua warga masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini menanggapi tawaran ini, karena ini CU ini baru kita di sini. Kalau kita pelajari CU di Kalimantan sana yang begitu pesat berkembang, itu mereka sudah merasakan bagaimana mereka hidup pada awalnya di bawah keterbelakangan, sekarang cara hidupnya itu meningkat. Itu yang mudah-mudahan ke depan kita semua bisa bermitra dengan siapa saja yang mempunyai niat yang baik untuk mengembangkan hidup ini. Nah, ke depan juga kita akan berusaha bagaimana supaya CU ini mengembangkan produk-produk yang baru, karena kita rencanakan membuat produk untuk pinjaman kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok, apakah itu kelompok tani, kelompok ternak, dan pedagang-pedagang kecil, supaya mereka hidup berdaya. Dan salah satu ciri khas dalam CU bahwa kelompok-kelompok yang dibentuk oleh kredit union itu difasilitasi, dibina. Di tempat-tempat lain itu mereka bahkan ketika memulai suatu usaha, itu mereka sudah difasilitasi sampai menghasilkan itu. Kira-kira begitu. Oke, iya Pak. Tadi Bapak sempat singgung tentang produk-produk. Nah, ini mungkin Bapak bisa, karena yang tadi disebutkan bahwa kedepannya akan dibuat produk-produk yang lebih berkembang lagi. Nah, mungkin untuk kami ketahui saat ini produk-produk yang sedang berjalan di Koperasi Kredit Union ini, apa saja produk-produknya? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya, untuk sementara produk yang kita tawarkan saat ini baru 4. Yang pertama itu ada namanya Simapan, simpanan masa tua, simpanan masa depan, yang disebut Simapan. Yang kedua ada namanya produk Sibuhar, simpanan harian. Yang ketiga ada pinjaman, jenis produk pinjaman konsumtif. Jadi kita boleh meminjam untuk konsumtif, dan kemudian ada pinjaman produktif. Nah, masing-masing produk ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satu ciri misalnya untuk Simapan itu simpanan masa depan. Nah, di dalam CU itu diharapkan bahwa ketika orang masuk menjadi anggota CU, itu di dalam bertransformasi di dalam CU itu bagaimana dia mengontrol keuangannya itu, mengelolanya secara bijaksana, sehingga di masa tuanya itu hidup lebih sejahtera. Karena kenyataan yang ada itu tidak bisa dipungkiri sekarang. Saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya itu tidak setiap orang itu tidak ada yang miskin. Yang miskin itu kalau memang terlahir sebagai orang miskin. Tetapi karena cara berpikirnya itu yang membuat dia miskin. Selalu saya katakan, untuk kita, jangan menyesal ketika Anda terlahir sebagai orang miskin. Karena memang sudah takdirnya. Tetapi, menyesallah ketika Anda meninggal sebagai orang miskin. Karena itu akan menjadi warisan kepada anak cucu, bahkan sampai di dunia akhirat. Coba bayangkan kalau anak cucu kita
Kemudian ketika kita meninggal lalu dia mulai mewanti-wanti kita ini, coba bapak saya dulu kaya. Kan itu mungkin itu suatu doa, ya. Nah, di dalam CU itu dikatakan bahwa kemiskinan itu sebetulnya kita bisa hindari. Saya melihatnya, coba bayangkan, saudara-saudara kita semua, di sekitar kita saja. Hari ini terima uang, besok, ya hari ini habis, besok cari lagi. Padahal coba bayangkan, kalau misalnya itu dikontrol secara bijaksana, kita memikirkan untuk masa tua kita, karena masa produktif kita ini tidak lama. Sampai 50 tahun pensiun itu ya sudah. Masa kita seharusnya menikmati hidup, tetapi karena kita tidak sedari dulu mengontrol keuangan kita, akhirnya malah di masa tua kita hidup menderita. Itulah tujuannya kenapa di dalam kredit union itu ada produk namanya simpanan masa depan atau simpanan masa tua. Nah, di dalam kredit union itu simapan ini hanya boleh diambil ketika dia keluar dari atau berhenti dari anggota CU. Nah, kita mengharapkan bahwa setiap anggota CU itu di masa tuanya dia harus hidup sejahtera. Yang kedua, si buhar itu ya sebetulnya sama saja simpanan. Ya, ini boleh ditarik kapan saja, karena kredit union itu sendiri sebetulnya mengadopsi 3 sistem. Ada sistem bank, ada sistem asuransi, dan koperasi itu sendiri. Itu yang ada di situ. Kemudian diharapkan bahwa produk-produk itu lebih diutamakan kepada tujuan produktif. Karena bagaimana bisa menghasilkan uang kalau uang itu kita pinjam lalu kita habiskan untuk tujuan konsumtif. Tetapi diusahakan bahwa setiap anggota kredit union itu supaya hidup lebih berdaya, uang yang dia pinjam itu harusnya digunakan untuk tujuan yang produktif, misalnya usaha, petani dan sebagainya. Dan kita harapkan ke depan bahwa kita mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa memunculkan satu produk untuk tujuan kelompok itu sendiri. Kita rencanakan godok itu supaya kita segera membentuk ada kelompok-kelompok anggota kita untuk kelompok membuat kelompok panika, kelompok dagang kecil, dan itu menjadi fasilitasi dari union itu sendiri. Ya, tidak begitu. Iya Pak, terima kasih sudah menjelaskan. Mungkin ini Pak, yang berikut ketika ingin bergabung dengan kredit union, kalau itu dari masyarakat umum yang bukan umat Katolik itu sendiri, apakah syaratnya berbeda dengan umat Katolik atau sama saja Pak? Iya, jadi tidak ada yang membedakan. Saya katakan tadi, ketika masuk dalam CU itu seragam. Jadi kebijakannya sama, syarat-syaratnya sama. Semua yang namanya identitas kita di luar kalau menjadi anggota itu lepas. Apakah dia itu identitas agama, suku, apa tidak. Justru dalam CU dirangkul tentang kebersamaan ini, keberagaman ini dibina menjadi satu. Jadi tidak ada syarat untuk bahwa ini Katolik ini. Kebetulan bahwa di dalam ajaran gereja Katolik itu bahwa gereja itu punya tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat. Jadi kredit union yang dihadirkan oleh gereja Katolik ini hanyalah sarana untuk bagaimana dia terlibat di dalam mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Gitu, ya. Jadi terbuka untuk siapa saja, syaratnya sama saja. Terima kasih Pak, ini berarti manfaatnya sangat besar dan dia terbuka untuk umum. Iya. Iya, mungkin Pak ini kami masih ingin berbincang-bincang, tetapi karena waktu yang membatasi, mungkin Bapak bisa closing statement untuk mengajak warga masyarakat yang memang ingin
mitra menjadi anggota dari Koperasi Kredit Union Cahaya Wapompang ini sendiri? Iya, kepada masyarakat di Kepulauan Yapen pada khususnya dan di Papua pada umumnya, ini kesempatan yang terbaik. Memang kredit union ini sesuatu yang baru memang di kita di di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, tetapi ini tawaran supaya kalau ingin kita hidup lebih sejahtera, memperbaiki kualitas hidup kita itu baik secara fisik maupun moral, mari saya harapkan kita bergabung dengan Kredit Union Cahaya Wapompang di sini. Untuk lebih mengenal lebih mendalam tentang Kredit Union itu sudah banyak sebetulnya literatur tentang Kredit Union itu, bahkan di YouTube silahkan dibuka. Itu sistemnya sama, tidak ada yang beda. Dan bahkan banyak yang bertanya tentang Kredit Union ini jangan sampai itu koperasi bodong. Nah, di mana-mana sih itu menjadi hal yang wajar saja, tetapi mari bergabung di situ baru kita akan menjelaskan semua. Karena Kredit Union Cahaya Wapompang ini kita sudah terdaftar juga di Dinas Koperasi. Ketika kita rat kemarin, Dinas Koperasi hadir memfasilitasi. Nah, kita juga sudah punya badan hukum, itu semua ada. Silahkan, mari kita memanfaatkan tawaran ini. Saya harapkan jangan sampai ketinggalan. Karena biasa pada umumnya sifat kita itu hal manusiawi ketika nanti kita menyesal di kemudian hari. Nanti setelah orang berhasil baru kita mulai sadar bahwa oh coba saya dari dulu. Jadi saya harapkan ini terbuka untuk siapa saja dengan ketentuan-ketentuan yang tadi itu, umur minimal 17 tahun, maksimal 70 tahun, kemudian berpendapatan apa saja, yang penting halal, yang kemudian sehat jasmani dan rohani, itu siapa saja. Silakan. Makasih. Semoga kita menanggapi tawaran ini. Terima kasih Pak untuk waktunya, sudah memberikan pengertian, pencerahan tentang apa itu Koperasi Kredit Union itu sendiri. Iya Pak, terima kasih. Selamat siang warga masyarakat Kota Serui. Kita tadi sudah mendengarkan tentang penjelasan apa itu Kredit Union dari Bapak Julius Pareta, Ketua Koperasi Kredit Union Cahaya Wapompang. Oke, selamat siang. Terima kasih, Alfi.